Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik buat setiap kita. Apa kabar saudara? Dalam keadaan luar biasa, terus dalam kebaikan Tuhan kita hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Mari datang dengan percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Ada amin saudara? Siap menyembah Tuhan Yesus, amin? Yang siap kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia, satu-satunya Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Kita datang sama Tuhan, kita boleh tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih kami ucapkan, kami mengucap syukur, dan kami tahu karena kebaikan-Mu lah kami boleh ada, sebagaimana kami ada, hingga saat ini, bahkan sampai dengan kapanpun. Terima kasih ya Tuhan. Ini syukur kami mau berikan dalam nyanyian. Inilah ibadah kami yang kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang percaya. Kami siap merasakan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Find rest, find rest, my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Angkat tanganmu. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
Sambil kita boleh bangkit beri bersama-sama jemaat Tiberias. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King God. The blood, I will be still. Katakan bersama-sama. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, know you. Biar musik menyembah Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang sorak-sorai yang paling terbaik. Apapun masalah kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu. Haleluya, aku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. The oceans rise and thunders roar. Amen. Father, you are King God. We believe in you, Jesus. Angkat tanganmu sama-sama yang percaya kepada Tuhan. I will be still, know you. Katakan sama-sama. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above. Aku mau tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Aku angkat tangan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above. Amen. Father, you are King over the blood. I will be still, know you are God. Di saat badai bersama-sama, di saat
saat ini, bahkan sampai dengan selama-lamanya aku tenang. Engkau Tuhanku, Kau Rajaku, yang memberkati hidupku. Haleluya, oh haleluya, glory, glory. Kami bersama di dalam kuasa-Mu Tuhan. Jalan kami, pelengkapi kami Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit bagi orang percaya kepada-Mu. Angkat tangan-Mu, berdoa beratasmu. Tuhan rindu sama Engkau. Dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu. Tuhan sediakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhanmu yang setia. Angkat tanganmu, kembali katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu. Tuhan tahu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Allah menyediakan, Allah menyertai hidupmu. Angkat tanganmu, mari tetap percaya kepada Tuhan yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari hatimu yang merindukan Tuhan, mari bersama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Allah yang begitu manis, Allah yang terus bersama dengan kita apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadari bahwa tanpamu semua sia-sia. Tapi kami begitu mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Hari ini ada karena Tuhan mengasihi setiap kami. Hari esok ada karena Tuhan janji bagi setiap kami. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Ini siap hati kami Tuhan yang mau terus bersorak-sorai di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Jumpai kanan kirimu karena Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Come on, come on. 1, 2, 3, go. Satu suara. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. One more time, let's sing it. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kembali suku mana? Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ayolah mereka Tuhan nyalakan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa satu mencari keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa satu mencari keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, yuk sekali lagi bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. With our voice, we're singing. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Come on. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, katakan ke kanan kirimu, dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dengan lebih sukacita sama-sama, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya kekuatan kita, mazmur kita, perlindungan kita, kota benteng pertahanan kita. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, bersyukur dan apa Tuhan pada hari ini. Amin. Silakan duduk buat saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, maka mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kita harus terus bergerak maju, bahkan kita harus menunjukkan dan melakukannya sebagai sesuatu yang penting atau wajib dan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Dengan kita intim dan akrab dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukannya. Perjalanan hidup kita juga bisa demikian. Kita bisa bahagia menjalani hidup dengan tenang. Sementara sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Kita tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa berbalik. Dengan kata lain, masalah ada di mana-mana. Ketika masalah tampaknya berada di sekeliling kita, saat itulah kita harus mengubah apapun yang menghambat kita menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Selalu ada jalan ke depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus melihat jalan bagi kita untuk melangkah maju. Ada dan terus ada. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan akan menopang kita. Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun masalah ada di sekeliling kita, pasti selalu ada jalan terobosan. Percaya penuh saudara sekalian, sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026 dengan tema Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Roma pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Yang pertama melalui bisikan yang tenang. Yohanes 11 ayat 3, Mazmur 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Saat kita berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jika kita sudah fokus dalam berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku di sini. Apapun yang kau ingin katakan, aku mau mendengarkan. Ketika kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, jawabannya itu akan selaras dengan Alkitab dan membawa kedamaian. Yang kedua, melalui Roh Kudus, Markus 13 ayat 11. Salah satu cara paling umum Tuhan Yesus berbicara pada kita yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkuasa dan mendengarkan bimbingannya dapat melindungi kita, membimbing kita, dan menuntun orang lain kepada Kristus. Mengikuti Roh Kudus akan membuat kita merasa gembira dan damai. Yang ketiga melalui Alkitab, Ibrani 4 ayat 12, Matius 18 ayat 19-20. Kita selalu mendengar bahwa Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara kepada kita. Dan ini benar. Alkitab adalah panduan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan.
Tetapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Caranya adalah dengan meminta Tuhan Yesus membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Terutama dengan kita rajin ibadah, maka kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, melalui mimpi. Matius 1 ayat 19-21. Tuhan sering berbicara pada kita melalui mimpi. Mimpi-mimpi ini adalah nubuatan yang akan datang. Seperti halnya pada kisah Yusuf, kita harus pelajari apakah mimpi kita itu selaras dengan Alkitab. Dan boleh juga berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang sudah teguh imannya. Mereka bisa membantu menafsirkan mimpi kita dan pesan apa yang ada di dalam mimpi tersebut. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, so di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka ada satu pengumuman untuk Bapak Saudara, yaitu pengumuman retret pasangan suami istri 2026. Mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang saudara sekalian ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian, suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta ya, saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kami boleh berkumpul, bersekutu, beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini. Maka Tuhan, sebentar lagi kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Setiap kami mendengar firman-Mu hari ini, iman kami dibangkitkan, hidup kami dimerdekakan. Maka firman Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Maka berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, di setiap kami Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus.
sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Makasih Tuhan. Katakan bersama. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, haleluya. Kaulah sandaran hidupku, Kau gunung batu kami Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu
sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kita rebutan meriah buat Tuhan, haleluya. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Kita bangkit berdiri bersama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang pasti menemukan sejati. Bersama bangkit berdiri. Yesus, panggil namanya. Hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, kembali kami datang di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya semua karena kasih-Mu berlimpah bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, siang hari ini berbicaralah bagi setiap kami. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap yang datang ke tempat ini, bahkan ikut ibadah secara live streaming, semua boleh rasakan berkat dan sukacita sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Banjir nggak? Ya, ada yang kena. Saya tadi pagi-pagi depan rumah saya banjir, nggak bisa keluar rumah saya saudara. Dan buat saudara yang ikut ibadah live streaming yang terkena dampak banjir, tetap jaga keselamatan,
jaga kesehatan, jaga keamanan. Tuhan pasti menolong setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Sama-sama bilang, tahun ini banyak berkat. Haleluya. Kita buka Alkitab kita saudara, yang terambil dari Lukas pasalnya yang kelima. Saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah karakter Kristen. Pokoknya di Januari ini kita ngomongin karakter, karena kalau karakternya oke, maka berkat itu pasti gampang dapatnya. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab, buku, handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Apa judul perikopnya? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini kisah tentang satu orang murid Tuhan Yesus yang namanya Simon Petrus. Namanya siapa? Inilah perjumpaan mereka yang pertama kali. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Kita berganti-gantian. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau apa? Genesaret. Saudara tahu nama lain daripada danau ini? Ada 4 nama loh. 1 Genesaret, 2 danaunya sama tapi disebut juga dengan nama yang berbeda. Nama yang kedua apa? Tiberias. Disebut juga dengan nama danau apa? Galilea. Disebut juga dengan nama danau apa? Toba, bukan apa? Kineret. Itu nama yang sama saudara. Dan ini pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia. Sama-sama bilang orang banyak. Hendak mendengarkan firman Allah. Saudara 2 ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu 4. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga 6. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi apa? Kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8 ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh apa? Sama-sama bilang banyaknya ikan. Nah, yang mereka tangkap 10 saudara ya. 11 kita boleh baca sama-sama. 3, 2 ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, kita mulai dulu ulang ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus datang dan diikuti oleh orang banyak. Dia datang kemudian naik ke perahunya Simon Petrus yang sudah semalam-malaman gak dapat ikan. Betul begitu ceritanya? Lalu singkat cerita dapat ikan banyak. Lalu kemudian disitulah Tuhan membuat Petrus yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi di danau itu saudara ada berapa perahu? Tadinya berapa? 2. Lalu Tuhan pilih perahunya Simon. Saya mau tanya, kebetulan atau asal pilih atau rencana Tuhan? Dan ini yang saya mau bahas. Tema khotbah saya siang hari ini adalah slide Merry Christmas. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan sudah memilihmu. Sama-sama bilang tidak ada yang kebetulan. Lah kalau 1 kali, 2 kali ya namanya kebetulan. Tapi kalau berulang-ulang kali terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana Tuhan. Saudara coba lihat-lihat deh. Kok kayaknya saya bisa bekerja ini pas kebetulan waktu iseng-iseng ngelamar.
Kok saya bisa dapat suami seperti dia, istri seperti dia? Pas waktu itu kebetulan, lagi banyak kebetulan. Sekali lagi, kalau banyak kebetulan itu bukan kebetulan, itu namanya rencana Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar satu persatu ayat daripada cerita ini. Yang siap belajar katakan amin. Maka saya bagi khotbah ini menjadi 3 bagian yang akan kita bahas. Mulai saja langsung. Bagian yang pertama, saudara, sadari bahwa Tuhan punya rencana atasmu. Sama-sama bilang, Tuhan punya rencana. Pasti punya. Selama kita masih bisa bangun pagi, selama itu juga rencana Tuhan ada padamu. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita bahas ya. Yuk silakan. Lihat ayat 2. Perhatikan. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Betul? Nelayan-nelayannya telah turun, udah kecapean mereka dan sedang membasuh jalannya. Semalam-malaman mereka nggak dapat ikan. Betul begitu ceritanya? Ayat 3. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lihat dulu semua ke depan. Saudara, kalau jadi Simon, sebel nggak? Sebel nggak? Kenapa sebel? Udah capek, ada orang nggak dikenal datang naik ke perahu kita. Oke, saya ganti ceritanya supaya saudara lebih paham. Saudara punya restoran, anggap aja punya restoran. Udah buka dari pagi sampai malam, nggak ada yang datang. Pas udah mau tutup, malam-malam jam 10, datang satu orang pendeta namanya Gary Tengker. Dia datang, dia naik di atas meja warung makan saudara, sama orang banyak, terus dia khotbah. Saya mau tanya, sebel nggak? Saudara sebel nggak sama pendeta itu? Sebel sama Gary Tengker? Ya, sebel kenapa? Udah kecapean kerja, nggak dapat uang sama sekali, nggak dapat penghasilan. Tiba-tiba ada satu orang datang ke tempat kerjaan kita, plus Tuhan Yesus suruh tadi apa? Tolakkanlah perahu ini agak sedikit jauh. Sebel nggak? Sebel. Pertanyaannya, waktu Simon Petrus sebel, kenapa dia tidak tolak Yesus? Kenapa dia tidak usir aja dari perahunya? Yuk, berpikir. Bapak Ibu, itu pertanyaan, mohon jawaban. Kenapa? Ada jawabannya di ayat 3 itu. Coba saudara perhatikan lagi ayat 3. Ada jawabannya. Ya. Kenapa Simon Petrus tidak menyuruh Tuhan Yesus untuk keluar dari perahunya? Kenapa? Ayo pikirkan. Saudara, kalau saudara nggak kasih jawaban, sampai jam 5 kita nggak pulang. Apa jawabannya? Karena ada orang banyak. Karena ada banyak orang yang ikut Yesus, maka Simon Petrus ya sudahlah, dia diam aja di perahu. Tapi ini yang saya mau bilang, berarti pada momen ini terjadi, Simon Petrus sesungguhnya terpaksa nggak terima Yesus di perahu? Terpaksa. Tapi ini yang saya mau jelaskan kepada setiap saudara. Yang awalnya terpaksa begini pun Tuhan berkati. Apalagi kalau saudara dari awal udah sungguh-sungguh. Ya, makanya saudara, walaupun awalnya terpaksa, selama kita ikut Tuhan, jalan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan lihat hal-hal dahsyat dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin dulu. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pak, Bu, saya dari awal sering bilang begini, saya tidak pernah tahu apa yang jadi alasan saudara datang ke gereja. Beberapa dari saudara mungkin datang ke gereja karena dipaksa suami, dipaksa istri. Coba kita tes dulu. Yang datang ke gereja ini karena dipaksa lambaikan tangan. Enggak. Yang dipaksa tapi tidak mau ngaku lambaikan tangan. Saudara, mungkin dipaksa guru agama untuk minta nilai dari pendeta. Saya nggak tahu apa yang jadi alasan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa semua Tuhan sudah atur. Amin. Contoh, biar saudara paham. Saudara, masih ingat waktu Tuhan Yesus dicambuk, lalu kemudian Tuhan Yesus disalib, masih ingat itu? Sehabis Tuhan Yesus dicambuk, maka Tuhan Yesus harus pikul kayu salib yang kurang lebih beratnya 80 kg sampai 100 kg. Dia lewati sebuah jalan yang kita kenal dengan nama Via Dolorosa. Yang pernah ke Israel lambaikan tangan. Oke. Yang belum pernah ke Israel tapi berharap satu saat pergi ke Israel, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji, banyak. Haleluya, nggak apa-apa pendetanya juga tunjuk tangan. Nanti kita ke Israel lewat Iran, ya.
Kita doa Iran aman. Amin. Ya pasti ada rencana Tuhan. Nah singkat cerita, itu lewat Via Dolorosa. Kalau kita laki-laki normal mungkin. Pikul salib 80 kg mungkin masih kuat. Mungkin. Cuma pada saat itu Tuhan Yesus sudah benar-benar dalam keadaan yang benar-benar hancur. Sehingga ketika dia pikul salib berulang kali jatuh. Betul begitu ceritanya? Waktu Tuhan Yesus jatuh ada satu orang laki-laki yang membantu Tuhan Yesus untuk pikul salib. Namanya adalah Simon. Nah ini baru enak. Tadi ada yang bilang Simon, Petrus. Lah Petrusnya masih perahu. Ada yang bilang Simon orang Zelot. Ini tebak-tebak berhadiah ini. Simon orang Kirene. Saudara hanya untuk info, Kirene itu dari tempat yang sangat jauh. Jauh sekali. Dia adalah orang Yahudi yang mau nggak mau harus datang setiap tahun karena pada saat itu adalah hari Paskah. Jadi mereka harus datang ke situ. Markus 15. Lihat ya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama siapa? Berarti dia cuma lewat. Betul kan? Nggak ada niat untuk nolongin. Betul? Bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dia juga nggak niat-niat banget nolong, dia lagi liatin orang, ada apa ini dia datang begitu kan? Dan orang itu Simon orang Kirene, mereka paksa untuk pikul salib Yesus. Siapa yang paksa? Prajurit Romawi dan minimal ada oma-oma di samping situ. Mungkin oma-oma itu dorong Simon Kirene dan bilang dengan bahasa Ibrani, nganajo, gitu kan? Akhirnya dia tolong. Saya mau tanya, berarti Simon orang Kirene nolongin Tuhan Yesus terpaksa atau enggak? Terpaksa. Awalnya begitu kan? Tetapi ini yang saya mau bilang, orang yang awalnya ikut Tuhan Yesus terpaksa pun Tuhan bisa berkati. Suara hujan. Bilang aja hujan berkat. Kita doa ya supaya hujannya tidak banyak karena ada beberapa yang terdampak. Kita doa semua saudara-saudara kita baik-baik saja. Amin. Ya. Dia awalnya terpaksa untuk bantu Tuhan Yesus pikul salib. Dan saudara tidak akan menemukan nama Simon orang Kirene dalam kitab-kitab berikutnya. Berpuluh-puluh tahun kemudian gereja berkembang. Orang Kristen sudah mulai menyebar kemana-mana termasuk ke Eropa. Dan puluhan tahun setelah kejadian itu ada satu orang pengkhotbah yang luar biasa, namanya adalah Rasul Paulus. Dan dia menulis banyak surat. Salah satu yang dia tulis suratnya adalah ke sebuah jemaat gereja yang besar di kota Roma. Isinya adalah Roma 16:13. Salam kepada Rufus. Siapa Rufus? Anaknya Simon orang Kirene. Kata Paulus apa? Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya. Siapa ibunya Rufus? Istrinya Simon orang Kirene. Yang bagiku kata Paulus adalah juga ibu. Bapaknya mungkin awalnya terpaksa nolong Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada yang kebetulan. Anak-anaknya dalam Alkitab tercatat sebagai orang pilihan dalam Tuhan. Bapak ibu yang terkasih, saya nggak tahu sekali lagi apa yang menjadi alasan Anda datang ke gereja. Tetapi kalau engkau tetap berpaut pada Tuhan Yesus, saya doa bukan hanya untukmu. Saya doa anak-anakmu akan disebut sebagai orang pilihan dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang tidak ada yang kebetulan. Iya saudara, nggak ada yang kebetulan. Walaupun awalnya terpaksa pun Tuhan bisa gunakan, luruskan setiap jalan. Saya pernah cerita, saya pun awalnya masuk gereja ini juga terpaksa, dipaksa, betul kan? Saya, ya. Ini kejadian tahun 97, 29 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong 29 tahun yang lalu berarti saya 29 tahun lebih muda dari sekarang. Anda bisa bayangkan sekarang aja masih muda banget, ya. Saya waktu itu saudara, saya kan tidak tinggal sama papa saya tinggal sama oma saya. Tiba-tiba papa saya datang. Saya ini saudara biasa ibadah, ya saya gereja, cuma gereja saya bukan di hari Minggu ngomong-ngomong. Saya gerejanya di hari Sabtu. Ya.
Saya dulu tidak makan babi. Bagi saya babi itu haram. Sekarang babi itu harum. Ya. Tiba-tiba papa saya datang, dia bilang begini, hari Minggu itu, Ger, pakai baju bagus, papa mau ajak kamu makan Pizza Hut. Saya tinggal di rumah oma saya di Kebun Jeruk, saudara. Akhirnya saya udah siap-siap pakai baju bagus, lalu papa saya bawa saya pakai mobil, di pinggir jalan tol saya lihat udah ada restoran Pizza Hut. Pas udah mau nyampe, hati udah sedang, papa saya bilang begini, Ger, boleh nggak sebelum kita masuk ke Pizza Hut, kita singgah dulu sebentar. Akhirnya mobilnya masuk ke sebuah gedung di daerah Kebun Jeruk, nama gedungnya Geraha Kencana. Hanya jemaat legendaris yang tahu gedung itu. Masuklah kita ke lantai 4 atau lantai 5, ternyata ada ibadah di situ. Ibadah gereja Tiberias. Saya ikut ibadah, ya saudara, saya mau tanya Gary Tanker, awalnya terpaksa nggak ibadah? Niatnya apa? Ibadah atau Pizza Hut? Akhirnya udah tunggu, pendeta khotbah, saya tetap nunggu. Dan momen itu akhirnya tiba, momen selesai ibadah. Pas saya udah mau jalan keluar, tiba-tiba papa saya pegang tangan saya, dia bilang, tunggu sebentar, minta didoain sama pendeta. Saat itu saya ingat depan mimbar penuhnya minta ampun, cuma papa saya dapat celah, lalu akhirnya saya ditumpang tangan sama pendeta. Saya lupa pendetanya siapa, saudara, tetapi pendeta ini bilang, yuk jadi hamba Tuhan. Singkat cerita, saudara, tahun 98 saya kan harus meninggalkan kota Jakarta. Saudara mungkin pasti tahulah, masih ingat kejadian apa tahun 97, 98. Ya, saya tinggalkan, beberapa tahun kemudian saya kembali lagi ke Jakarta, ketemu sama keluarga saya, waktu itu kalau nggak salah malam Sabtu. Pas lagi malam Sabtu itu, keluarga saya bilang, yuk kita jalan-jalan keluar. Saya pikir, wih malam Sabtu ngapain lagi? Pasti party. Akhirnya udah siap-siap party, pergilah kita ke sebuah gedung malam-malam itu, hari Jumat. Nama gedungnya Bidakara. Saudara tahu apa yang terjadi Bidakara? Doa semalam suntuk. Dulu Tiberias itu. Sesi pertama lewat, sesi kedua. Akhirnya saya lihat nih kayaknya saya ingat pendeta itu. Kenapa saya ingat pendeta itu walaupun sudah bertahun-tahun? Karena pendeta ini pernah muncul dalam mimpi saya minimal 2 kali. Sambil nunjuk, yuk jadi pendeta. Ternyata barulah saya sadar pendeta tersebut adalah pendeta yang selama ini dikenal sebagai gembala sidang gereja Tiberias. Sejak malam itu, yang katanya party-party itu, saya langsung telepon keluarga saya waktu itu masih kuliah saudara, masih kuliah. Saya bilang sama orang tua, saya berhenti kuliah, saya mau masuk sekolah pendeta. Awalnya datang gereja terpaksa, tetapi kalau kita ikut rencana Tuhan, maka Tuhan pasti bisa buat segala sesuatu indah. Saya nggak tahu apa yang jadi motivasi Anda. Tetapi ingat, engkau datang ke sini karena Tuhan yang sudah atur. Slide boleh? Saudara, kalau kita pikir bahwa kita kebetulan sekarang ada di tempat ini, coba pikir-pikir lagi. Karena Tuhan sesungguhnya sudah menyiapkanmu jauh-jauh hari. Di balik semua yang tidak kita paham, selalu ada kebaikan Tuhan yang sedang bekerja bagimu, sehingga pada akhirnya engkau tahu, engkau sadar bahwa setiap kejadian dalam kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan biarlah satu saat nanti engkau akan rasakan hal yang luar biasa, bukan hanya untukmu, tetapi sampai seluruh keturunanmu akan disebut orang pilihan dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya suka lagu semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. Semua sungguh teramat baik kau jadikan. Saudara harus ingat ini ya, bahwa waktu berlalu begitu cepat loh. Benar kan? Anda masih ingat COVID nggak? Itu udah 6 tahun yang lalu loh. Saudara coba lihat anak-anak saudara, anak-anakmu sekarang, kok kayaknya cepat banget besarnya. Kayaknya baru kemarin kita antar sekolah kan? Kayaknya baru kemarin kita gendong-gendong kan? Sekarang udah bertumbuh begitu besar. Waktu berlalu begitu cepat. Maka saya doa setiap yang hadir di tempat ini, hidup di dunia ini bukan sekedar numpang lewat. Engkau harus tinggalkan cerita yang baik untuk anak-anakmu. Engkau harus tinggalkan iman
supaya kita sadar bahwa Tuhan punya rencana yang indah, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk seluruh keturunan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, bagian yang kedua, slide silakan. Ikut kata Tuhan walau awalnya belum mengerti. Sama-sama bilang taat. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia taat, bilang. Iya, saudara, jangan cuma taat pas udah lihat mujizat. Coba kita lihat ayatnya, slide silakan. Yesus naik ke perahu, Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu punya siapa? Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar khotbah. Kira-kira khotbahnya Tuhan Yesus, Simon Petrus juga dengar nggak? Dengar. Dari atas perahu. Setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk ini. Yang saya bilang, kadang-kadang jalan Tuhan kita nggak paham, bahkan kadang-kadang nggak masuk di logikanya kita. Oke, lihat dulu semua ke depan. Bapak Ibu, Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan. Pakar nggak dia cari ikan? Pakar. Tuhan Yesus sebelum dia melayani, pekerjaan Tuhan Yesus apa? Tukang? Masuk akal nggak? Nelayan diajarin sama tukang kayu cara nangkep ikan. Masuk akal nggak? Enggak. Kira-kira saudara, masuk akal nggak kalau ada dokter diajarin cara nyuntik sama tukang bangunan? Wah, kurang pas. Kalau nggak masuk-masuk, pakai martil. Enggak masuk di akal. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang tebarkan jalamu, Petrus dalam otaknya logikanya muncul. Ayat 5. Simon jawab begini, ini logikanya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini yang ngomong siapa? Simon Petrus yang punya pengalaman, yang punya logika. Tetapi dia sudah dengar firman, kalimat berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini loh yang kedua yang kita mau bahas. Bahwa kadang-kadang yang Tuhan mau dalam kehidupan kita nggak masuk dalam logika kita. Saya pernah tanya ini berulang kali. Yang pernah dijahatin orang lambaikan tangan? Sering, luar biasa. Yang dijahatin orang padahal kita udah buat baik tapi dia masih jahat, sekali lagi lambaikan tangan. Ini banyak juga. Masih ya saudara. Kalau ini orang depan kita lewat, ya, di depan lewat, kira-kira hati kita gundah gulana nggak? Tiba-tiba suara Tuhan bilang, ampuni dia. Walaupun dia sudah menyakiti kita. Masuk akal nggak? Kadang-kadang Tuhan itu kalau nyuruh kadang-kadang di luar nalar. Tetapi saudara harus sampai pada sebuah kesimpulan. Memang berat Tuhan ngampunin dia. Memang berat. Tetapi karena engkau yang nyuruh, aku akan melakukannya. Itu baru iman. Itu baru ketaatan. Ya saudara, jangan tunggu dapat mujizat dulu baru taat. Coba lihat sekali lagi ayatnya yang kelima. Next. Saudara, waktu Simon ngomong begini, Simon udah lihat mujizat belum? Belum. Maka jangan dibolak-balik rumusnya. Ketaatan menghasilkan mujizat, itu rumusnya. Kalau saudara mau lihat hal baik dalam kehidupanmu, taat. Sama-sama bilang taat. Ya, makanya saudara tadi gembala sidang bilang, tanya sama Tuhan. Tuhan itu bisa ngomong kepada siapapun, ada konfirmasi, harus begitu. Tanya sama hamba Tuhan, tanya sama teman-teman, tanya saudara, harus taat pada firman. Sekali lagi, ini pertanyaan klasik. Yang pernah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, lambaikan tangan. Wih, luar biasa. Kejadian sampai Wahyu loh, bukan Kejadian dan Wahyu. Sudah? Puji Tuhan. Maka Alkitab dibaca. Ya. Yang lompat-lompat bacanya, ya lompat, kadang Kejadian, kadang lompat-lompat. Tapi kayaknya kalau dihitung-hitung kayaknya udah selesai semua Alkitab, lambaikan tangan. Ada banyak loh, ada banyak. Iya. Banyak, 16.000 orang. Ya. Ya saudara, nggak apa-apa, yang penting dibaca aja terus firman. Bagaimana kita mau taat kalau buku panduannya aja nggak pernah dibaca? Maka Alkitab itu buku panduan. Kalau kita baca Alkitab, baru kita mengerti apa yang Tuhan maksud. Makanya lagunya,
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Iya, memang benar luar biasa. Ini jemaat Betos ini, kalau setiap kali saya nyanyi, cuma jemaat Betos yang saya suruh nyanyi bagi suara. Luar biasa. Saudara, baca firman. Saya kasih tips ya. Alkitab kita terdiri dari 31.102 ayat. 1.189 pasal. 1.189 pasal. Kalau saudara membaca Alkitab setahun selesai, tanggal berapa sekarang? 18 Januari, nanti 17 Januari 2027 selesai, setiap hari baca 3 pasal. Baca supaya kita dapat hikmat. Kalau saudara sudah baca selesai Alkitab, saya kasih tips lagi nih. Tiap hari saya suka baca tuh Amsal. Baca sesuai tanggalnya. Jadi tanggal 18, baca Amsal 18. Karena Amsal ada 31. Biasanya, ya saudara, bukan biasanya, sering kali, berulang kali, kalau enggak ada masalah, baca Amsal, jawabannya di situ. Baca, supaya kita tahu petunjuk-petunjuknya Tuhan. Biar kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Karena saudara, jangan coba atur-atur Tuhan, walaupun kita belum mengerti. Kadang-kadang ada banyak sekali kejadian-kejadian di dunia ini, dalam kehidupanmu, yang memang Tuhan izinkan terjadi tapi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan suruh apa saja, walaupun gak masuk di akal, ikut ya. Jangan ukur Tuhan kita dengan hitungan matematika. Matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gak usah dilanjutkan ya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. 5 roti 2 ikan, maka 5.000 orang laki-laki makan puas. Masih ada sisa berapa? 12 bakul. Yang saya mau coba sampaikan adalah, kalau kita taat maka hidupmu pasti penuh berkat. Yang setuju coba lambaikan tangan sesama bilang, aku mau taat karena aku sudah lihat kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide. Maka saudara ingat ini, kadang Tuhan minta ketaatan sebelum memberikan penjelasan. Enggak semua kehidupan ini harus kita mengerti. Bahkan termasuk hal-hal aneh dalam kehidupanmu. Ingat, semakin aneh masalah yang kau hadapi, semakin unik berkatnya. Logikamu boleh bertanya, tetapi iman harus tetap melangkah. Yang setuju katakan amin. Saya pernah cerita kalau nggak salah di tempat ini tentang seorang pemuda yang mau ketemu sama calon mertua. Masih ingat cerita itu? Dia mau ketemu sama calon mertuanya. Untuk pertama kali jam 10 pagi. Tiba-tiba dia sudah datang jam 10 kurang 15. Cuma karena tidak mau dia datang buru-buru, dia pergi ke warung-warung begitu dan dia minum Coca-Cola. Oh belum pernah dengar. Dia lagi nunggu jam supaya ketemu calon mertua. Calon mertuanya terkenal galaknya minta ampun. Dia nunggu di warung sampai nunggu jam 10 pas. Pas dia lagi nunggu, dia minum Coca-Cola. Nggak sengaja pas udah mau jam 10, dia berdiri, Coca-Cola tumpah. Celana sepatunya basah. Akhirnya dia bilang, saya mau pulang dulu ganti celana. Kesan pertama harus memukau. Cuma nggak sempat. Dia nekat datang ke rumah calon mertuanya dengan celana yang sudah penuh Coca-Cola dan agak lengket. Dia ketok pagar, calon mertuanya buka pintu, anjing keluar. Anjing gonggong, anjing lari datang mendapati dia. Pas sudah di depan, anjingnya tiba-tiba berhenti dan langsung mencium sepatu pemuda itu. Maka calon mertuanya bilang, seumur-umur saya lihat anjing saya selalu galak sama orang lain. Baru kali ini dia baik. Jangan-jangan dia melihat ada niat baik dalam hatimu. Padahal anjingnya baru mencium aroma Coca-Cola. Yang saya mau coba maksud adalah, kalau Tuhan bisa pakai sebotol Coca-Cola, Tuhan bisa pakai seluruh potensi dunia ini untuk membuat rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Lambaikan tangan sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan punya rencana atasku. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, ngomong-ngomong, bagian 1 dan bagian 2 itu baru pendahuluan khotbah. Inti khotbah saya ada di sini sebenarnya. Oke? Kita mulai khotbah kita. Kita pulang jam-jam 5 sore, oke? Bagian yang ketiga, pahami bahwa berkat terbesar itu bukanlah ikannya. Ya. Yuk kita bahas. Slide berikutnya, ayat. Setelah mereka melakukannya, mereka tangkap sejumlah besar ikan. Saking banyaknya ikannya, jalannya mulai koyak. Ayat 7, bahkan bukan cuma penuh,
Mereka sambil panggil perahu yang lain, sehingga ada 2 perahu dan dua-duanya hampir tenggelam. Berarti ikannya banyak atau enggak? Banyak. Lanjut ayat yang ke-8. Simon Petrus melihat itu dan dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku nggak pantas, aku orang berdosa. Engkau yang lihat mujizat harusnya bertobat. Tapi ayat 9, sebab ia dan semua orang-orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Lanjut 10. Demikian juga ada Yakobus, ada Yohanes di situ. Dan kemudian Yesus berkata, jangan takut, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Sampailah di ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat yang banyak ikannya itu, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu ayat benar ya? Benar ya? Benar ayat 11 ini ya isinya? Yakin? Kayaknya ada yang salah soalnya. Gini, coba lihat dulu semua. Benar. Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan, begitu kan? Yang dia cari apa? Ikan. Hidupnya bergantung dengan ikan. Ini kalau dia sampai nggak dapat ikan semalam-malaman itu, pulang ke rumah ketemu istrinya, pasti diomelin. Nongkrong mulu gitu kan? Pulang nggak bawa ikan, mungkin begitu. Sampai di rumah dia pasti akan stres. Dia pasti cari ikan. Udah semalam-malam nggak dapat ikan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, masuk ke dalam perahunya. Begitu masuk ke dalam perahunya, Tuhan buat mujizat, perahunya penuh dengan ikan. Betul begitu ceritanya? Oke, harusnya bersyukur dia atas berkat. Kenapa? Karena yang selama ini dia cari adalah ikan. Hidupnya bergantung dengan ikan. Yang dia cari adalah ikan, betul? Ayat 11 coba hilang lagi. Ayat 11 bilang, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat yang penuh ikan itu, harusnya kalau mau keren, supaya cerita ini bagus, happy ending. Ini kalau happy endingnya enak, masuk dracin ini pasti. Ya. Akhirnya begini, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka menikmati berkat yang Tuhan sudah kasih. Kan begitu enak. Sambil bakar ikan dan siapkan dabu-dabu. Ya kan begitu. Tapi ini ada yang salah dengan ayat 11. Setelah mereka dapat mujizat, mereka bawa perahu yang penuh ikan itu, mereka pun meninggalkan, termasuk ikannya enggak? Lalu ikut Yesus. Saudara harus sadar bahwa yang paling besar dalam cerita ini bukanlah cerita tentang ikannya. Tapi kalimat terakhir, ikut Yesus. Kenapa Simon Petrus bisa berpikiran begitu? Karena dia cari ikan, udah semalam-malaman gak dapat. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang belum dia kenal. Dan dibilang tebarkan jala. Lalu kemudian yang tadinya nggak dapat ikan, tiba-tiba ikannya berkelimpahan. Simon Petrus mungkin akan bilang begini, ini ikan kalau saya makan, saya nikmati maksimal 2 minggu habis. Tapi orang ini datang, yang tadinya saya nggak punya apa-apa, dia datang dan dia buat saya berkelimpahan ikan. Daripada saya fokus ngabisin ikan, menikmati ikan, mendingan saya ikut dia. Kenapa? Ini pasti habis. Dia nggak mungkin bisa habis. Harus sampai pada sebuah kesimpulan tersebut. Saudara, supaya engkau sadar bahwa ikan itu bukan segalanya. Mudah-mudahan saudara nangkep bahwa saya lagi nggak ngomongin ikan. Bahwa berkat itu sementara. Yang paling penting adalah ikut Yesusnya. Makanya kalau saya tanya pada setiap saudara, lebih pilih mana? Saya kasih coklat atau pabrik coklat? Kenapa pabrik coklat? Karena coklatnya bisa habis, pabriknya tetap produksi. Cuma kalau tanya sama anak-anak, pilih coklat atau pabrik coklat, anak-anak bilang apa? Kenapa dia pilih coklat? Karena bisa enak langsung dinikmati, sampai-sampai lupa sama pabriknya. Kalau saudara yang sudah lama jadi Kristen, harusnya sadar, berkat itu bukan yang utama. Berkat itu adalah bonus tambahan. Yang paling penting adalah kita harus iring Tuhan sampai selama-lamanya. Karena engkau yang iring Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan tambah-tambahkan berkat. Saya sering katakan begini, orang yang taat sama Tuhan, berkat itu ostos mastis. Ya.
Otomatis satu level dan otomatis. Berkat itu otomatis. Dan saya bilang berkat bukan hanya ngomongin tentang uang. Saya nggak hanya ngomongin tentang lain-lain. Saya doa supaya setiap saudara panjang umur, sehat, diberkati Tuhan. Tetapi ingat, kita ini panggilan utamanya adalah ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita sadar bahwa yang ini cuma tambahan, maka percayalah, Tuhan akan buat hidupmu punya arti yang luar biasa. Supaya kita sadar bahwa kita tidak sekedar numpang lewat, tetapi hidup kita ada untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader. Slide penutup, saudara. Banyak hal dapat memikat kita. Engkau boleh disilaukan dengan banyak hal yang engkau kejar selama hidup ini. Nggak apa-apa. Jadi kaya boleh nggak? Boleh. Naik jabatan boleh nggak? Boleh. Tetapi itu bukan tujuan hidupmu. Banyak hal yang bisa memikat kita. Tapi hanya satu yang selama ini engkau tahu, mampu memuaskan jiwa kita. Melalui setiap lembah dalam masa terburuk dia ada. Dalam puncak masa terbaik dia ada. Dan pada akhirnya engkau akan sadar bahwa Yesus tidak bisa digantikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Dari semula telah kau tetapkan semua baik, semua baik. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kami datang dengan komitmen bahwa kami mau lebih serius iring Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tahu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pengalaman kami, Tuhan rancang supaya kami boleh ada di titik ini untuk semakin iring Engkau sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian ini. Dari semula. Katakan rencana indah. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat, Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. semua baik. Semua Sungguh teramat baik. sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi katakan semua baik. Saudara tahu nggak bahwa ada banyak sekali kebetulan yang terjadi dalam kehidupanmu? Sadar nggak itu? Kok kayaknya kebetulan banget saya di sini, kebetulan banget. Ada banyak kebetulan yang kalau kita pikir-pikir itu bukan kebetulan loh, itu rencana Tuhan. Tuhan sudah menetapkan jauh-jauh sebelumnya bahwa engkau harus ada di tempat tertentu. Dan saudara harus ingat bahwa waktu berlalu begitu cepat. Dan apa yang mau engkau tinggalkan? Mau gitu-gitu saja? Atau engkau mau buat komitmen mulai saat ini? Tuhan, saya mau lebih serius sama Tuhan. Saya mau iring Tuhan. Memang selama ini saya sibuk cari ikannya itu, tapi pada akhirnya engkau sadar bahwa ikan itu akan habis. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya yang luar biasa, yang selalu memeluk engkau, yang selalu mengusap air matamu, Dia yang selalu ada. Dan pengalaman hidupmu mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maka hari ini saudara, engkau yang berkomitmen, taruh tangan kananmu di dada dan bilang sama Tuhan, sampai akhir nafasku aku akan tetap iring Yesus. Dan setiap kita yang berdoa,
Yuk kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan semua baik. Haleluya, haleluya. Katakan apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Mari saudara di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua pasti baik, semua baik. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk hari yang indah kami boleh bersama di tempat ini, mendengar firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk segalanya. Hanya bersamamu Tuhan kami boleh melihat segala yang baik, segala yang indah, dan Tuhan telah jadikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap pekerjaan tangan Tuhan. Dan di saat yang indah ini Tuhan Yesus, kami juga rindu akan memberikan persembahan kami yang terbaik, boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib memberkati. Tangan Tuhan yang luar biasa akan boleh menjamah setiap keluarga di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami siap memberi persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama-sama kita boleh angkat pujian sambil kita beri persembahan yang terbaik sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakaran ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan mari kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tiberias, kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus. Kami tolak kasar, curi, cabul. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Bersama keluarga kami doa dijauhkan dari segala kuasa jahat setan iblis dan segala kuasanya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Tekanan darah kami normal, tidak asam urat. Kami tolak alergi kulit, alergi udara dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di depan Tuhan. Termasuk engkau yang sekarang ini punya masalah, digusi sakitnya, minta ampun, bengkak, bawa dalam doa, Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau yang sudah bertahun-tahun punya masalah dengan sinus, polip, bicara sama Tuhan. Dia adalah sumber mujizat dan kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap jemaat Tiberias sehat sempurna. Kami doa dalam Tuhan Yesus tidak diabetes. Kami doa tekanan darah juga normal. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda
untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada kesempatan sore hari ini, mari sejenak di hadapan Tuhan kita boleh mengucap syukur. Kita percaya ada kuasa, ada mujizat Tuhan sediakan bagi orang percaya. Angkat tanganmu sama-sama sama Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara yang ada botol minyak urapan saudara juga urapi nanti rumahnya ya sekeliling. Saudara, biar dijauhkan dari segala yang buruk. Kita percaya bahwa yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Saudara, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk. Kalau di sini saudara orang tua ada anak-anaknya, saudara tumpang tangan di atas kepala anak-anaknya. Maka doa di hadapan Tuhan. Hamba serahkan Tuhan Yesus. Itu juga setiap lembar penuh doa yang tulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati. Juga Ibu Kesuma diberkati Tuhan, Ibu Afrida, Ibu Nurhayati Nababan diberkati, Ibu Len diberkati, juga Pak Ronald Tuhan berkati, juga keluarga Pak Daniel Siagian diberkati, juga Pak Agus diberkati. Cabun mereka yang manusia dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus, bawa seluruh keluarga kenal Kristus, masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang mereka kerjakan untuk membahagiakan Tuhan, bagian keluarga pasti diberkati. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan setia. Berkati bahkan yaitu setiap single parent, mereka yang membesarkan anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan juga anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, bahkan mereka yang khususnya kelas 3 SMP, 3 SMA yang sedang berjuang masuk SMA favorit, masuk juga yaitu kampus pilihan. Biar Tuhan yang terlibat dalam setiap perencanaan mereka. Berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati mereka juga suami istri yang rindu punya keturunan, diberkati Tuhan. Mereka yang rindu punya pekerjaan, biar Tuhan yang buka peluang-peluang yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daneti Pariaji. Berkati selalu bersama keluarga, anak menantu cucu, hidup dalam berkat ekstra kuasa, ekstra mujizat. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Rencana juga retret Pasutri, Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga banyak pasangan suami istri yang kedewasaan iman terus bertumbuh dalam kebenaran. Berkati koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama Ibu Leni bersama keluarga, diberkati Tuhan. Tuhan berkati selalu setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan, hamba bersama juga istri anak-anak selalu dalam penyertaan-Mu. Rekan-rekan worship leader juga Tuhan berkati, juga Bung Sony Tuhan berkati, Evangelis Vander diberkati, rekan-rekan singer dengan segala aktivitas mereka, Tuhan percayakan hal baru dahsyat dalam kehidupan mereka. Rekan-rekan pemain musik Tuhan berkati, juga Bung Daniel Bagus Tuhan berkati, Bung Jeremy diberkati, rekan-rekan choir diberkati, tim media Tuhan sayangi selalu, juga pasangan suami istri yang melayani, bahkan juga tim asyar, kolektan. Apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ketika kami pulang meninggalkan tempat ini ke tujuan kami masing-masing, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kemanapun kami melangkah, penyertaan dan pengurapan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat tercurah. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ku berikan hatiku dan jiwaku